sering apa saya ingat itu dari waktu kuliah itu sampai 4P itu yang pertama diterangkan justru tempatnya. Kalau mau jualan dulu itu harus nyari tempat yang luas. Kalau dulu itu yang menjadi syarat orang jualan pertama harus nyari tempatnya yang luas, yang lebar, yang ada di pinggir jalan, yang kira-kira orang banyak lalu lalang, ya banyak lewat dan beli. Itu dulu harus nyari tempat yang gede di pinggir jalan. Kalau sekarang nggak perlu ya, bahkan sekarang jualan itu nggak harus buka toko, ya nggak harus buka lapak, gitu, nggak harus ada di depan rumah, di pinggir jalan, nggak malah diumpetin di belakang gitu ya. Ini teman saya, teman kuliah ini di sebelah rumah juga di belakang rumah malahan gitu ya, di pojok-pojok rumah di sebelah dapur, nggak kelihatan di luar, tapi ternyata tiap hari dia ngirim teman. Tiap hari dia ngirim, tiap hari dia transaksi, tiap hari dia apa namanya bungkusin ya, ada karyawannya. Ya, jadi tempat sudah tidak menjadi apa namanya masalah lagi. Akan Kemudian saya membuat kemudian RAD dari harga ya, kemudian harga kalau dulu orang milih yang murah gitu ya. Pokoknya apa aja Izin Pak, izin ini ini ada yang bocor nih Pak. apa bocor. Oppo CPH 2365 tolong matikan mikrofonnya. Tolong Oppo CPH 2365. Terima kasih. Kirain bocor apa? Bocor halus. Ya, jadi tadi tempat menjadi kalau sekarang sudah tidak menjadi masalah dengan adanya perkembangan zaman modern sekarang ini 4P itu tidak menjadi syarat utama jadinya ya. Tadi tempat nggak jadi masalah lagi. Terus harga harga kalau dulu orang selalu memikirkan bagaimana saya bisa beli dengan harga yang murah. Sekarang justru kalau ada orang punya produk harganya murah malah mikir-mikir gitu ya. Ini harga murah barang apaan gitu ya. Malah orang cenderung beli barang yang mahal gitu karena orang itu kadang mikirnya ada harga, ada barang ya. Artinya harganya mahal, insya Allah barangnya bagus gitu ya. Itu biasanya yang terjadi dulu seperti itu. Ada kemudian produk dulu itu kalau pengen jualan ya kita bikin produk baru dijual. Banyak kan malah bikin produk dijual. Kalau sekarang nggak usah bikin produk sudah. Saya tinggal ngambil produk-produk yang lain, punya teman-teman yang lain dijual jadi duit gitu ya. Termasuk saya sendiri jualan produk, entah itu baju, entah itu yang lain, nggak pernah bikin, meskipun saya punya saudara konveksi, nggak, pokoknya udah saya ambil berapa harga dari sampean saya jual gitu ya, berapa dari yang sama saya jual, termasuk tadi yang saya bilang bahwa saya itu termasuk pendamping UKM ya, yang produknya sukses teman-teman, sukses sampai diekspor eh, ke Turki gitu ya, ke Turki sampai sekarang produknya cuman keripik, tapi bukan keripik singkong yang langsung diiris, bukan, tapi dia olah. Jadi dia parut dulu, dia olah, apa namanya, direbus, diiris-iris, dijemur, terusan digoreng dan ada bumbu macam-macam kayak begitu. Dan itu kelihatannya simple di sini, tapi kalau di luar gitu ya, di di Turki itu seneng banget orang-orang makan keripik tersebut. Namanya keripik cantir gitu. Nanti teman-teman bisa cari di internet. Nah, terus apa namanya, promosi. Kalau dulu promosinya susah, dari mulut ke mulut gitu ya, dari tetangga, dari orang ke orang, dari spanduk gitu. Dan spanduk juga dulu belum banyak ya, susah. Kalau sekarang sudah gampang sekali ya. Jadi 4P yang dulu itu
apa namanya tidak tidak terlalu gitu ya, tidak terlalu dibutuhkan. Bukan tidak terlalu dibutuhkan, artinya tidak menjadi persyaratan yang utama seperti zaman dulu. Kita harus menggunakan 4P ini, tapi dengan model yang berbeda sekarang ini 4P. Kemudian pengantar, ya ini teman-teman, pengantar marketplace, e-commerce, online store, ya. Eh, nah, marketplace adalah sebuah website yang menghubungkan banyak penjual dengan para pembeli melalui internet, ya. Marketplace sebenarnya memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional, ya. Yang menyediakan tempat bagi mereka yang ingin berjualan di website, ya, di website. Jadi ini apa namanya termasuk salah satunya yang bisa kita manfaatkan gitu. Kalau kita bikin sendiri bisa nggak bisa. Saya sendiri termasuk kemarin-kemarin itu eh, bikin ya teman-teman, karena saya sendiri punya punya usaha kuliner teman-teman, punya usaha kuliner. Saya tinggal ngomong modelnya mau seperti apa. Termasuk saya sendiri masih menjalankan usaha IT-nya ya, bikin aplikasi dan lain sebagainya. Ya saya cuma ngomong aja gitu. Saya mempromosikan, menawarkan kepada teman-teman yang lain, menawarkan jasa pembuatan aplikasi dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bikin. Begitu dapat, kasih ke yang lain. Jadi kalau sama satu aplikasi berapa harganya? Pamanan saya minta ini seumpama kecilnya 20 juta seumpama. Nanti saya tanya sama timnya ini kalau bikin begini seperti ini berapa? Ya 7 aja Pak, 7 juta. Ya kan saya masih untung teman-teman. Ya bisa bisa untung lebih dari separuhnya gitu. Lah itu contoh pokoknya bagaimana kita bisa apa namanya melakukan aktivitas penjualan gitu ya. Nah, kalau ini kita ngomongin pakai media atau bukan semuanya tidak bisa pakai media bukan. Artinya ada yang pakai media, ada yang enggak. Nah, kalau saya jualannya apa warung makan gitu ya, yang targetnya saya cuma sekitar ini ya saya nggak perlu pakai medsos gitu ya, nggak perlu saya menggunakan apa namanya digital marketing. Wong saya targetnya warga gitu ya. Contoh saya punya rumah makan itu di sebelah rumah sakit ya nggak pakai digital marketing teman-teman ya karyawan yang karyawan dan pasien keluarga pasien ada teman-teman supir tukang ojek makanya di situ ya saya nggak pakai digital marketing jadi ada yang perlu apa eh, apa namanya menggunakan digital marketing ada yang masih konvensional gitu ya saya konvensional pakai yang digital marketing dipakai untuk produk yang lain. Kemudian e-commerce. E-commerce adalah sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet hanya penjualan produk dari website itu sendiri. Ya. Jadi Anda tidak akan menemukan lebih dari satu toko online seperti di marketplace. Ini kalau kita punya sendiri ya untuk e-commerce ya. Website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet ya. Hanya menjual produk dari website ya. Kalau apa namanya kalau yang kita bisa apa bikin sendiri sampai pembayarannya itu bagus teman-teman kayak apa namanya saya dulu itu pernah sempat menjadi pelaksana direktur pelaksana Warnu ya warung Nusantara Digital jadi produknya ini kayak warung kelontong teman-teman tapi menggunakan sistem
ya menggunakan sistem. Nah, jadi bisa bayarnya pakai QRIS, pakai aplikasi OVO gitu ya, dan macam-macam lah. Itu bisa di sana. Bahkan pakai apa namanya kartu, gitu ya, kartu yang barcode bisa. Jadi itu bisa bisa dipakai ya kalau kita mau pakai untuk toko sendiri bisa. Kemudian online shop. Online shop adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Ya, online shop tidak harus ada pada website ya. Anda juga bisa membuka toko online di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Ya, ini online shop. Kemudian marketplace, vs e-commerce, vs online shop, mana yang paling tepat gitu ya. Kalau yang paling tepat itu ya sesuai kebutuhan saja, teman-teman. Ya, setiap pelaku bisnis bisa memilih salah satu dari ketiganya. Nah, faktor yang menjadi pertimbangan apa? Faktor teknis operasional. Ya, operasional seperti apa? Efektivitas biayanya seperti apa? Atau seberapa banyak? Terus faktor branding. Ya, branding produk uh, atau reputasi gitu ya. Kemudian faktor marketing atau promo dan traffic ya, tiga serangkai menggunakan ketiga saluran pemasaran online di atas tadi. Jadi kadang orang ngomongin branding 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 gitu, padahal yang harus teman-teman jalankan utamanya adalah bagaimana kita melakukan penjualan terus gitu teman-teman, penjualan terus, karena tadi yang saya bilang, saya nawarin satu orang nggak mau geser, nggak mau geser, nggak mau geser. Nggak mungkin semua orang yang saya tawarin itu geser semua atau nolak semua, nggak mungkin teman-teman. Jadi ada ilmunya tadi, kalau ilmu matematika 10 banding 1. Saya ngomong 10 orang, satu closing. Meskipun kadang 10 orang nggak ada yang closing juga, 20 orang nggak ada yang closing juga. Tapi begitu saya ngomong 50 orang, closingnya lebih dari itu gitu loh. Berarti harusnya 50 closing 5, saya malah closingnya lebih dari itu, berapa kali lebih. Jadi kalau ini hitung-hitungan Tuhan beda gitu ya. Kalau hitung-hitungan matematika 10 banding 1. Tapi kalau hitung-hitungan Tuhan belum tentu sama. Bisa juga saya ngomong satu orang closing 10 bisa gitu ya. Malah saya waktu itu ngomong satu orang closing 7. Jadi langsung berapa kali lipatnya gitu. Nah, itu contoh. Makanya yang disampaikan sama leader, yang penting cerita dulu gitu. Cerita dulu 1 hari 10 orang. Ternyata teman-teman, hikmah yang terjadi adalah ketika saya ngomong 1 hari 10 orang, 1 hari 10 orang, 1 hari 10 orang, itu omongan saya itu tambah lancar gitu loh. Teman-teman. Jadi ketika tambah lancar, orang juga terhipnotis, ngomongnya enak, ayo udah saya beli gitu. Ada nggak enaknya, ada yang beli karena nggak enak, karena teman, ada yang beli karena orang ini menyampaikan produknya bagus ya gitu ya. Ini profesional ini namanya, ini kompeten, ini ngerti di bidangnya, seperti itu teman-teman. Makanya kalau jualan di digital marketing itu ya bukan hanya ngomongin medsosnya saja, tapi bagaimana caranya kita juga bisa memahami produk yang akan kita jual, sasarannya ke siapa, produknya apa, dan seterusnya. Terus lagi digital marketing pada marketplace ya, marketplace pada industri penerbitan. Secara umum marketplace pada industri penerbitan saat ini terbagi dalam 2 kelompok. Ada marketplace pemerintah, ada marketplace umum. Ya. Marketplace ya, yang disiapkan pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Ada kementerian, dinas, lembaga milik pemerintah. Semua aturan tata kelola dalam marketplace diatur dan diawasi oleh pemerintah. Ini untuk marketplace yang di pemerintah. Apa? Ya, ada siplah.id, sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah. Ada katalog LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Ada marketplace umum yang dibangun dan dimiliki oleh pihak swasta. Ya, semua aturan dan tata kelola dalam marketplace diatur oleh pemilik marketplace. Ya, contoh ada Bukalapak, ada Tokopedia, gitu ya, ada Shopee, Beli-beli, ada Belanja, JD, ya, ada tes apa Smartofik, ya, Udemy, Ruang Guru, dan macam-macam. Itu yang marketplace milik umum. Ya, ini ada apa namanya yang paling umum ya, di sini ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Aturan umum menjadi penjual di marketplace.
Yang pertama, ini kalau di kayak Shopee ya, daftar akun Shopee. Ini cara-caranya teman-teman ya. Jadi kalau mau daftar ini ya, jadi kita nggak bikin, saya nggak ngomongin bagaimana nih Pak, kalau kita bikin aplikasinya, kelamaan. Kita pakai yang sudah ada aja gitu ya. Caranya ada gampang. Ini contoh lengkapi profil toko setelah memiliki akun di Shopee. Langkah selanjutnya itu melengkapi profil toko. Ya, apa namanya di sini contohnya. Nah, via Seller Center, buka Seller Center, pilih profil toko, kemudian lengkapi nama toko dan seterusnya. Itu contoh teman-teman kalau mau daftar kayak begitu. Tentukan jasa kirim. Ini sudah ada cara-caranya teman-teman gitu ya. Sebagai penjual selalu ingat marketing strategi produk Anda dimanapun marketplace yang ditempati, selalu evaluasi kesesuaian produk, termasuk segmentasi, target positioning, keunggulan, harga, display, distribusi, promosi itu teman-teman cek displaynya seperti apa nih. Ini yang cocok tampilannya seperti apa dan seterusnya. Tips sukses penjual di marketplace umum. Pasang harga kompetitif. Intinya pastikan harga produk yang Anda tetapkan tidak kemahalan atau kemurahan yang nantinya bisa membuat calon pembeli ragu membeli di toko Anda. Kok harganya murah banget gitu ya. Ini produk apaan gitu. Ya, jadi ya jangan terlalu kemahalan ya jangan kemurahan. Informasi produk yang akurat. Saat mengunggah setiap produk yang ingin Anda jual di Shopee, pastikan sudah mengisi seluruh informasi produk dengan lengkap dan akurat. Ya, jangan lupa gunakan pula foto produk yang jelas dengan berbagai sudut pengambilan detail dari produk tersebut gitu teman-teman. Jadi apa namanya kalau produknya itu dimunculkan yang terbaru ya dicek teman-teman. Terus lagi naikkan produk ya dengan memanfaatkan fitur naikkan produk di Shopee Anda dapat membuat produk yang Anda jual tampil di hasil pencarian teratas ya dan meningkatkan kesempatan produk akan dilihat lebih banyak orang. Kemudian eh daftar gratis ongkir ya seumpama ya bisa mendapatkan gratis ongkir ketika berbelanja merupakan salah satu hal yang paling disukai ya banyak pembeli ya termasuk saya teman-teman termasuk istri saya kalau mau beli itu nunggu ada gratis ongkirnya hari apa atau tanggal berapa itu menjadi pilihan buat voucher toko ya beli beli ini dapat bonus apa ya promosi di media sosial. Kemudian ini kalau ini yang tadi saya contohkan judul penerbitan buku teman-teman ya. Boleh yang lain. Ini contoh aturan di marketplace pemerintah beda. Ya, apapun mau di pemerintah ataupun di swasta boleh teman-teman pilih gitu ya. Ini karakter bisnis dengan marketplace pemerintah produk tertentu misalnya hanya barang dan jasa untuk sekolah di luar itu tidak diizinkan ya kalau marketplace yang di pemerintah terbatas teman-teman sesuai produk yang ada di sana yang dibutuhkan di sana contoh pengadaan barang seragam untuk Kementerian Koperasi ya udah cuman itu aja nggak ada produk yang lain terus lagi eh, bentar ya bentar ya oke
Terus lagi, Ibu izin, ini masih terus lanjut apa ada batasan waktu sampai jam berapa, Ibu? Izin. Sebenarnya sih 10.30 karena ada Pak Angga yang mau Oh, nggih, mandu nggih. APL 1 dan APL 2, Pak. Nggih, nggih, Silakan nggih. dilanjut aja di resume aja poin-poinnya boleh, Apa? Pak. Iya. Boleh, Terima boleh. kasih, Pak. Nggih. Makasih. Ini saya sedikit tambahin untuk ya, anggaplah untuk kisi-kisi lah ya. Kisi-kisi untuk ujinya gitu ya. Bentar saya tak buka materi yang satunya ini. eh ini materi masih digital marketing tapi apa namanya lebih ke teknis ya. Jadi nanti yang perlu teman-teman dikerjakan ya ketika menjalankan produk ya, ketika punya produk mau dipasarkan lewat yang konvensional atau yang digital marketing, pasti teman-teman harus melakukan survei pasar ya, pasar seperti apa yang jadi target itu laki atau perempuan atau kecil atau dewasa dan sebagainya biar pas. Berarti sasaran produk yang saya jual itu pas gitu ya. Terus kalau contoh survei kan apa namanya di sini macam-macam ada survei untuk apa opini publik, ada riset pasar ya. Riset pasar ini kita pengen tahu kira-kira pasar yang kita tuju itu senangnya produk apa gitu ya. Kalau di situ apa namanya suasananya itu panas, jangan jual baju-baju atau bahan-bahan yang tebel-tebel, tapi yang contoh-contoh saja. Atau di situ suka jajanan yang ringan-ringan seumpama maka itu menjadi alternatif untuk mengetahui bagaimana caranya orang itu minat dengan produk eh, sesuatu produk yang pengen dituju atau dibeli ya itu dengan adanya survei. Tanya itu nggak perlu pakai catatan gitu ya. Contohnya saya mau buka warung, ya udah datang aja ke warung nanya-nanya, Bu warungnya rame ya. Ibu paling rame itu makanan yang jenis apa Bu? Kayak gitu nggak ketahuan kalau pakai kertas kadang orang nggak mau jawab. Terus bagaimana cara melakukan surveinya? Yang kira-kira orang itu mau memberikan jawaban atau kira-kira jawabannya bisa dapat yang yang sesuai harapan. Jadi jangan survei yang di online karena kalau survei yang di online itu nggak ketahuan sumbernya apakah yang jawab itu orang dewasa atau yang jawab itu orang dekat sekitar sekitar tempat kita yang mau buka usaha atau orang jauh. Kalau orang jauh nggak kena. Saya mau buka usaha di Jakarta, yang jadi survei itu Surabaya nggak kena gitu ya, karena kondisinya berbeda. Itu contoh. Kemudian menentukan jenis surveinya, ya jenis survei audiensnya tadi yang saya siapkan siapa gitu ya. Utamakan dengan interaksi langsung atau tatap muka atau ya responden yang ada di sekitar tempat yang akan kita tuju gitu. Kemudian merancang ya menyusun rancangan produk yang apa kita akan bikin itu seperti apa modelnya. Ada yang apa namanya kalau orang jualan roti sudah banyak orang punya jualan roti tapi ada yang bikin unik-unik, ada yang dikasih gambar, ada yang dikasih mata macam-macam. Itu akhirnya menjadi trik untuk orang mau beli. Kemudian apa namanya? Ini ada 9 hal bagaimana desain produk yang baik. Nanti bisa boleh share cara membuat iklan yang efektif dan tepat sasaran, gitu ya. Jadi pahami bisnisnya, terus tadi manfaatnya. Jadi harus paham betul kualitas keunggulan produk yang kita miliki, gitu ya. Jadi orang tanya-tanya itu kita bisa jawab gitu. Kalau ditanya AU itu akhirnya orang kurang kurang respon, kurang percaya. Kemudian merancang strategi kreatif dan pembuatan iklan. Lah ini harus tanya kepada teman-teman yang lain yang punya ide unik-unik, lucu-lucu gitu, yang kreatif. Biasanya apa namanya teman-teman media itu apa punya ide-ide yang bagus-bagus. Anak-anak sekarang itu punya ide bagus-bagus karena banyak baca gitu ya. Dengan adanya internet bagus lah. Terus kemudian menggunakan kata-kata perintah yang tepat. Contohnya beli 3 gratis 1. Ambil ambil apa namanya? Ambil produk ini maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa seumpama itu. Ayo datang ke apa namanya ke gerai kami, maka Anda akan mendapatkan sensasi yang berbeda seumpama itu kalimat-kalimat yang akan apa memicu teman-teman itu bisa mau datang atau mau beli.
Merancang strategi dan pembelian media. Nah, kalau ini tanya sama yang ngerti intinya gitu ya. Kegunaannya buat apa gitu ya. Kalau cuman kegunaannya sekedar untuk foto atau rekaman dan lain sebagainya itu kalau teman-teman media tahu yang harus dibeli itu ya kriteria seperti apa. Kemudian 6 proses pengembangan produk ini ada apa definisi produk, ada pembuatan prototipe, ada selama fase pembuatan prototipe Anda akan mengerjakan spesifik seperti apa. Ada risetnya, teman-teman harus punya pinter riset, ngerti riset gitu ya. Desain awal seperti apa. Terus untuk menghasilkan desain awal Anda akan mencari bahan apa gitu ya. Terhubung dengan pemangku kepentingan siapa aja. Terus menerima umpan balik awal. Jadi ada yang kritik, apa produknya kurang bagus, terima aja. Jadi untuk perbaikan kita. Kemudian validasi dan pengujian. Ya. Bagaimana caranya untuk meluncurkan produk baru? Anda harus memvalidasi dan menguji terlebih dahulu. Tahap ini memastikan bahwa setiap bagian dari produk, mulai pengembangan hingga pemasaran, berfungsi secara efektif sebelum dirilis ke publik, ya, ke publik, ya, apa namanya dipastikan dulu. Kemudian memastikan kualitas produk, lakukan hal berikut, ya, ada pengembangan dan pengujian, pengujian konsep, front end, terusan uji pemasaran seperti apa, laku enggak di pasar itu diterima apa enggak, ini jangan-jangan produk ini masih apa namanya belum keluar izinnya, belum boleh diedarkan dan seterusnya. Komersialisasi ya biasa lah udah komersil. Kemudian melakukan penguji terhadap rancangan produk. Adapun jenis-jenis pengujian produk yang penting untuk diketahui adalah sebagai berikut: ada pengujian jaminan kualitas, ada pengujian konsep, pengujian pengembangan. Sudah, teman-teman. Kalau tadi waktunya kalau masih ada, saya ada tugas. Tapi ini sudah saya apa namanya semuanya sudah saya sampaikan. Ibu, mohon izin. Nah, takut waktunya enggak cukup. Sudah saya sampaikan semua materinya. Monggo dilanjutkan, Ibu. Terima kasih banyak Pak Adnan. Teman-teman Oke. aplaus dulu dong buat Pak Adnan. Pak Abdul Manan. Oke. Enak aja ganti nama, salah maaf ya Pak. Oke. Tapi Siap. kalau Oke. disingkat bisa Pak Adnan juga ya. Pak, Oke. izin kalau Oke. berkenan Bapak Oke. mohon share materinya di Zoom ini Oke. di apa? Di chat Zoom supaya teman-teman bisa simpan mungkin Pak kalau Oke, siap. berkenan. Oke, Ya. siap. Ya. eh, Kira-kira tugasnya itu seperti apa ya Pak yang akan Bapak share? Ada juga ya di link. Ada di slide-nya. Nah, Oh ya, di, terima kasih di, banyak. di Terima slide kasih yang banyak. pertama cuma dikit ya teman-teman buat ini aja lah apa review aja. Oh, buat review. Ya. Atau mau dilanjutkan kira-kira berapa menit, Eh, Pak? yang mau untuk apa ini mesti APL 1 APL 2 sudah siap. Sudah hadir, Pak. Pak Angga sudah dari Sudah tadi. ada. Ya, ya. Mumpun dilanjut aja nggak apa-apa. Kalau suruh ngomong saya bisa bablas sampai jam 12 Bu. Enggak, kalau Terima kasih. kalau saya senang soalnya Bu, senang. Iya, iya. Iya, terima Mungkin kasih banyak. itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas silaturahimnya. Ini saya bukan narasumber ini, kita ngobrol aja tadi itu ya. Nah, kita Tapi ini kita ngobrol ilmunya aja. daging Iya. semua ini, Pak. Amin, Dari amin. dasar sampai ke Nggih, puncaknya. siap. Nggih, terima kasih. Mungkin itu saya mohon izin pamit, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas silaturahimnya. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdul Manan. Sukses juga. Baik teman-teman, Pak Abdul Manan nanti akan share materinya ke chat room kita di Zoom. Jadi teman-teman bisa menyimpannya. Dan selanjutnya di sini sudah hadir Pak Angga ya. Pak Angga ini juga seorang asesor. Beliau ini sedang ambil S3 di UNJ dan beliau adalah masih muda ya, semangat dan di LSP yang banyak bergerak tubuhnya. Pak Angga hadir, Pak Angga. Hadir Bu Elpa. Nah, Assalamualaikum sudah warahmatullahi hadir itu Pak Angga yang masih muda. Mangga Pak Angga, silakan dipandu teman-temannya untuk sharing apa namanya eh, APL APL 1, APL 01, 2. APL 02 dan sebagainya. Pak Adnan boleh stop share-nya, boleh Pak Adnan, silakan. Pak Adnan, Pak Abdul Manan. Atau bisa ditimpa Pak Angga?
Nggak bisa, Bu. Harus di stop dulu, Bu. Iya, Pak Abdul Manan ini kemana ada nomor teleponnya tuh. Pak Abdul Manan? Saya chat dulu, Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. memandu Bapak Ibu untuk pengisian apel 1, apel 2, dan student assessment dan umpan baliknya. Di sini insya Allah saya akan memaparkan dalam waktu singkat dan jelas. Terima kasih Bu Elva, Pak Abdul Manan untuk waktunya. Ya, saya akan share langsung. Apakah udah muncul, Bu? Ya. Nanti Sudah, di sini Pak. Bapak Ibu Sudah. akan dikirim link melalui grupnya masing-masing. Nah, di sini ada APL 1, APL 2, ada persetujuan asesmen, dan ada umpan balik. Ya. Jadi untuk APL 1 dan APL 2 itu diisinya sebelum pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa ngisinya dari sekarang sampai besok sebelum menuju ke TKP. Ya. Untuk persetujuan asesmen, nanti Bapak Ibu diisinya setelah pra-asesmen. Dan untuk umpan balik, diisinya setelah menyelesaikan asesmen. Jadi umpan balik itu diperuntukkan untuk penilaian Bapak Ibu terhadap asesor yang menguji Bapak Ibu. Ya, saya klik dulu untuk KPR satunya. Nah, ini untuk KPR satunya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung diisi nama asesinya, nama Bapak Ibu yang akan mengikuti asesmen, nomor NIK KTP, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, alamat sesuai KTP, nomor telepon, email, pendidikan terakhir, lembaga instansi, skema yang akan Bapak Ibu pilih, misalkan digital Mohon marketing. maaf, Mas Angga, itu formulirnya belum di-share ya, baru Oh web ya, chat doang. oh ya, oke siap Bu. Nanti dari tim kami akan share untuk formnya Bu. Ya, nanti ini untuk KPL 1 ya, masih APL 1 dan ini untuk kode unit dan judul unit yang akan nanti Bapak Ibu ikuti. Ya. Terus nanti untuk upload KTP-nya, biar Bapak Ibu nggak ribet, bisa dipoto langsung aja, nggak usah di PDF-in, nggak usah di apa-apa, bisa langsung dipoto melalui HP-nya masing-masing. Ya. Pak, Dan mohon maaf, untuk Pak. Share screen-nya ya Bapak, masih di WhatsApp, belum ke Google Form oh belum Pak, untuk share oh screen. bentar, Ya, belum. mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini untuk APL 1 Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, ini untuk diklik link yang nanti akan kita share untuk APL satunya. Bapak Ibu ngisi nama asesi, NIK, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, pendidikan terakhir, terus instansinya, Bapak Ibu dari mana, terus nanti ini dipilih antara skema yang akan dipilih, digital marketing atau database programmer. Ini ada pilihan yang akan Bapak Ibu pilih. Ini judul unitnya, pilih salah satu. Dan untuk upload KTP, bisa Bapak Ibu dipoto secara langsung aja, nggak usah di PDF-in dan lain-lain, cukup foto langsung dari HP aja untuk uploadnya. Dan ini foto formal, langsung diupload juga dari HP Bapak Ibu. Ijazah terakhir juga bisa langsung dipoto aja. Dan ini untuk sertifikat pendukung, ya. Sertifikat pendukung itu di dalamnya ada sertifikat yang pernah Bapak Ibu ikuti, ya. Dan ada ijazah juga sebagai oh ijazah udah ada. Ini sebagai sertifikat aja, ya. Dan Bapak Ibu boleh klik setuju
Terus upload tanda tangan di kertas. Ya, untuk upload file tanda tangan, Bapak Ibu cukup tanda tangan di kertas saja, ya. Terus dipoto melalui HP-nya, HP-nya langsung. Ini untuk APL1. Kita lanjut lagi ke APL2. Ya, ini APL2 juga diperuntukkan sebelum Bapak Ibu melakukan asesmen. Seperti biasa Bapak Ibu mengisi juga namanya TUK itu tempat uji kompetensi. Ya, untuk TUK-nya berarti besok di UNJ Bapak Ibu bisa mengisinya UNJ juga atau Universitas Negeri Jakarta. Tanggal uji kompetensi berarti tanggalnya besok, ya. Dan ini tugas pendukung sama seperti tadi, file-file sertifikat, ya. Boleh dipoto secara langsung aja. Ini untuk APL2-nya. Kita lanjut lagi ke AK01. AK01 itu diisinya setelah melakukan pra-asesmen ketika bersama asesornya. Ya. Bapak Ibu tinggal untuk yang skema sertifikasi tinggal klik aja skema digital marketing, TUK-nya, tempat uji kompetensinya, klik sewaktu, ya karena kita langsung besok di UNJ, nama asesornya, nama yang akan mengasesmen Bapak Ibu. Kalau nama asesinya, nama Ibu Bapak. Untuk bukti yang akan dikumpulkan itu verifikasi portofolio yang dikliknya hasil wawancara. Jadi besok Bapak Ibu diwawancara langsung. Tanggalnya, tanggal besok juga. Waktunya sesuai Bapak Ibu berhadapan dengan Bapak asesornya jam berapa. Nanti pasti dibagi-bagi sesuai antrian. Nama tempat uji kompetensi, Bapak Ibu diisi juga UNJ. Ya. Terus jangan lupa upload tanda tangan lagi. Cukup di kertas lembar aja dan dipoto langsung. Terus nanti setelah melakukan asesmen, Bapak Ibu jangan lupa meminta tanda tangan asesornya Bapak Ibu yang menguji Bapak Ibu. Minta cukup di kertas aja, nanti sama Ibu diuploadnya cukup di foto aja untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pengisian. Selanjutnya yang terakhir ada umpan balik. Ya. Umpan balik itu diperuntukkan untuk penilaian Bapak Ibu terhadap asesor yang menguji Bapak Ibu. Ya, dan itu membantu asesornya juga untuk menjadi acuan dan menjadi acuan buat penilaian hasil selanjutnya untuk dan memperbaiki asesmennya. Nama asesi seperti biasa nama Bapak Ibu, nama asesornya jangan lupa ditanyakan kembali tanggal ujinya, waktu, terus seperti biasa. Untuk komponen 1 dan seterusnya Ibu cukup ngisi ya atau tidak sesuai yang Ibu dapatkan ketika asesmen dan seterusnya. Tantangan jangan lupa, tantangan asesor seperti biasa. Dan untuk Bapak Ibu, untuk pengisian nama dan lain-lainnya jangan sampai salah. Soalnya itu berpengaruh untuk pencatatan nama Bapak Ibu di sertifikatnya. Ada yang bisa ditanyakan perihal pengisian link formnya nanti Bapak Ibu? Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh Bapak? Untuk uji kompetensi, bukannya di tanggal 30 ya, Pak? Untuk tempat di Wisma Atlet Raden Inten. Atau bagaimana? Soalnya di grup informasinya seperti itu, Pak. Oh, mungkin nanti bisa Bapak Ibu dihitungkan kembali Pak bersama Bu Elpa. Untuk proyek itu saya kurang tahu Pak ya.
Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi bersama Bu Elva. Oh, baik, Pak. Terus kemudian untuk satu lagi, Pak, untuk yang di APL 2 itu kan ada tugas pendukung. Tadi Bapak bilang diisi sama seperti sertifikat pendukung ya, Pak, atau bagaimana? Ya Pak, untuk tugas pendukung sama bisa diisi dengan sertifikat pendukung yang pernah Bapak Ibu ikuti. Oh, baik, Atau Pak. itu, Terima kasih. Oh, ya Pak, seperti itu Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang akan tanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Bu Elva. Sepertinya Bapak Ibu sudah mengerti apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin untuk link Google Form-nya nanti tim kami akan share di grup masing-masing sehingga Bapak Ibu bisa mengisinya dari mulai sekarang. Biar untuk besok Bapak Ibu tinggal fokus ke asesmennya aja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Elva. Terima kasih Bu Elva dan Bapak Ibu semuanya. Siap Pak Angga? Gimana Pak Angga? Izin. Sudah selesai Bu. Alhamdulillah untuk pengisian APL. Google Form 1 sama 2-nya. Oh udah selesai ya? Sudah selesai. Jadi nggak ada yang perlu di apa namanya yang ada yang nanya atau apa teman-teman nggak ada ya? Aman ya? Udah tadi Oh udah iya, ada yang nanya. info Pak Angga itu teman-teman tuh ada dua. Besok ujian yang di UNJ tanggal 15, kemudian di Wisma Atlet tanggal 30, Pak. Oh ya, oke Bu. Jadi ada dua Baik. kelas ya, Pak. Terima Ya, kasih. 2 kelas. Ya. Makasih Pak Angga, Terima terima kasih kasih juga Bu Elva. Pak. Ya, Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya. buat nutup bentar ya. Baik Bapak Ibu semua, nanti kita lanjutkan di grup. Saya kasih contohnya itu tadi contoh yang harus dikerjakan dan Bapak-bapak boleh diskusi di sana ya Bapak Ibu semuanya ya. Salam sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau tanya boleh? Ini sudah selesai ya Bu Elva, saya izin live ya. Ibu, saya izin live juga ya, Bu. Udah selesai belum ya, Bu? Halo Bapak Ibu semua. Halo, iya. Ini acaranya sudah selesai, BIMTEK dan pra-asesmen. Kalau ada yang bertanya boleh di grup. Teman-teman, yang di UNJ itu hanya grupnya Ibu Laila saja. Guru Ibu Laila, kita akan uji kompetensi besok di UNJ. Selain itu semuanya di Wisma Atlet Jakarta Timur ya. Kita ketemu di sana teman-teman. Sukses semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Live ya. Betul.